Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mepresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan kolelitiasis dengan anggota saya sendiri Firda Mila, Iis Masluhah, dan Beni Abdurrahim. Yang pertama, definisi dari kolelitiasis. Kolelitiasis adalah penyakit batu empedu yang dapat ditemukan di dalam kandung empedu atau di dalam saluran empedu atau pada kedua-duanya. Sebagian besar batu empedu, terutama batu kolesterol, terbentuk di dalam kandung empedu. Etiologi kolelitiasis. Yang pertama, ekskresi garam empedu. Dengan bertambahnya kadar asam empedu dihidroksi mungkin menyebabkan terbentuknya batu empedu. Yang kedua, kolesterol empedu. Kenaikan kolesterol empedu dapat dijumpai pada orang gemuk dan diet kaya lemak. Yang ketiga, pigmen empedu. Kenaikan pigmen empedu dapat terjadi karena hemolisis yang kronis. Ekskresi bilirubin adalah berupa larutan bilirubin glukuronid. Dan yang keempat, infeksi. Adanya infeksi dapat menyebabkan kerusakan dinding kandung empedu sehingga menyebabkan terjadinya status dan dengan demikian menaikkan pembentukan batu. Manifestasi klinik. Sebagian bersifat asimptomatik, nyeri tekan, mual dan muntah serta demam, perubahan warna urin dan fases, serta regularitas gas atau flatus dan sendawa. Patofisiologi. Empedu adalah satu-satunya jalur yang signifikan untuk mengeluarkan kelebihan kolesterol dari tubuh, baik sebagai kolesterol bebas maupun sebagai garam empedu. Hati berperan sebagai metabolisme lemak. Kira-kira 80% kolesterol yang disintesis dalam hati diubah menjadi garam empedu, yang sebaliknya kemudian diekskresikan kembali ke dalam empedu. Sisanya diangkut dalam lipoprotein, dibawa oleh darah ke semua sel jaringan tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Beni Abdurrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Firda Mila. Komplikasi. Adapun jenis komplikasi sebagai berikut. Kolesistis adalah peradangan kandungan empedu. Saluran kandung empedu tersebut tersumbat oleh batu empedu, menyebabkan infeksi dan peradangan kandung empedu. Yang kedua, kolangitis adalah peradangan pada seluruh empedu, terjadi karena infeksi yang menyebar melalui saluran dari usus kecil setelah saluran menjadi terhalang oleh sebuah batu empedu. Yang ketiga, hidrop. Obstruksi kronis dari kandung empedu dapat menimbulkan hidrop kandung empedu. Dalam keadaan ini tidak ada peradangan akut dan sindrom yang berkaitan dengannya. Hidrop biasanya disebabkan oleh obstruksi ductus cysticus sehingga tidak dapat diisi lagi empedu pada kandung empedu yang normal. Kolesistektomi bersifat kuratif. Yang terakhir, empiema. Pada empiema kandung empedu berisi nanah. Komplikasi ini dapat membahayakan jiwa dan membutuhkan kolesistektomi darurat segera. Tata laksanaan. Menurut Nurarif dan Kusuma 2013, penata laksanaan pada kolelitiasis meliputi yang pertama, penanganan non-bedah.
Disolusi medis oral dissolution therapy adalah cara penghancuran batu dengan pemberian obat-obat oral. ERCP endoscopic retrograde cholangiopancreatotherapy. Batu di dalam saluran empedu dikeluarkan dengan basket kawat atau balon ekstraksi mulai muara yang sudah besar menuju lumen duodenum sehingga batu dapat keluar bersama tinja. ESWL extracorporeal shock wave lithotripsy gelombang elektroshock. ESWL adalah pemecahan batu dengan gelombang. Yang kedua, penanganan bedah. Kolesistektomi laparoskopik. Indikasi pembedahan karena menandakan stadium lanjut atau kandung empedu dengan batu besar berdiameter lebih dari 2 cm. Kelebihan yang diperoleh klien luka operasi kecil 2-10 mm sehingga nyeri pasca bedah minimal. Kolesistektomi terbuka. Kolesistektomi terbuka adalah suatu tindakan pembedahan dengan cara mengangkat kandung empedu dan saluran dengan cara membuka dinding perut, menurut Sahputra 2016. Operasi ini merupakan standar terbaik untuk penanganan klien dengan kolelithiasis sistematik. Pemeriksaan diagnosa yang dilakukan pada klien kolelithiasis menurut Chandra Amerika 2013 adalah pemeriksaan sinar X abdomen dapat dilakukan jika terdapat kecurigaan akan penyakit kandung empedu dan untuk menyingkirkan penyebab gejala yang lain. Namun hanya 15-20% batu empedu yang mengalami cukup klasifikasi untuk dapat tampak melalui pemeriksaan sinar X. Ultrasinografi. Pemeriksaan USG telah menggantikan pemeriksaan kolesistografi oral karena dapat dilakukan secara cepat dan akurat dan dapat dilakukan pada penderita disfungsi hati dan ikterus. Pemeriksaan USG dapat mendeteksi kalkuli dalam kandung empedu atau ductus choledochus yang mengalami dilatasi. Pemeriksaan pencitraan radionuklida atau koleskintografi. Koleskintografi menggunakan preparat radioaktif yang disuntikkan secara intravena. Preparat ini kemudian diambil oleh hepatosit dan dengan cepat diekskresikan ke dalam sistem biliar. Selanjutnya dilakukan pemindaian seluruh empedu untuk mendapatkan gambar kandung empedu dan pencabangan biliar. ERCP endoscopic
Rograd pansretroterapi. Pemeriksaan ini meliputi insersi endoskop, serat optim yang fleksibel ke dalam esophagus hingga mencapai duodenum descendens. Sebuah kanul dimasukkan ke dalam ductus coledochus serta ductus pancreaticus. Kemudian bahan kontras disuntikkan ke dalam ductus tersebut untuk meningkatkan visualisasi langsung struktur biliar dan memudahkan akses ke dalam ductus coledochus bagian distal untuk mengambil empedu. Kolangiografi transhepatik. Perkutanen pemeriksaan dengan cara menyuntikkan bahan kontras langsung ke dalam percabangan biliar. Karena konsentrasi bahan kontras yang disuntikkan itu relatif besar, maka semua komponen pada sistem biliar, ductus hepaticus, ductus coledochus, ductus cysticus, dan kandung empedu dapat dilihat garis bentuk dengan jelas. MRCP magnetic resonance kolagiopansretrografi merupakan teknik pencitraan dengan gema magnet tanpa menggunakan zat kontras, instrumen, dan radiasi ion. Pada MRCP, seluruh empedu akan terlihat sebagai struktur yang terang karena mempunyai intensitas sinyal tinggi, sedangkan batu saluran empedu akan terlihat sebagai intensitas sinyal rendah yang dikelilingi empedu dengan intensitas sinyal tinggi, sehingga metode ini cocok untuk mendiagnosis batu saluran empedu. Pencegahan dan penanganan. Pencegahan kolelithiasis dapat dimulai dari masyarakat yang sehat yang memiliki faktor risiko untuk terkena kolelithiasis sebagai upaya untuk mencegah peningkatan kasus kolelithiasis pada masyarakat, sehingga cara tindakan promotif dan preventif. Tindakan promotif yang dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk hidup sehat, menjaga pola makan dan perilaku atau gaya hidup yang sehat. Sedangkan tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meminimalisir faktor risiko penyebab kolelithiasis seperti menurunkan makanan yang berlemak dan berkolesterol, meningkatkan makan sayur dan buah, olahraga teratur, dan berbanyak minum air putih. Pada pasien yang sudah didiagnosa mengalami kolelithiasis, dapat dilakukan tindakan dengan cara bedah maupun non-bedah.
Kolesistomi merupakan prosedur pembedahan yang dilakukan pada sebagian besar kasus koleliostasis. Jenis kolesistektomi laparoskopik adalah teknik pembedahan invasi minimal di dalam rongga abdomen dengan menggunakan pneumoperitoneum, sistem endokamera, dan instrumen khusus melalui layar monitor tanpa melihat dan menyentuh langsung kandung empedunya. Penanganan kolelitiasis non bedah dengan cara melarutkan batu empedu, yaitu suatu metode melarutkan batu empedu dengan menginfuskan suatu bahan pelarut monokotionium atau metil tertier butir ether ke dalam kandung empedu. Endoskopi retrograde kolangiopancreas terapi ERCP terapeutik dengan melakukan sphincterektomi endoskopik untuk mengeluarkan batu saluran empedu tanpa operasi pertama kali dilakukan tahun 1974. Batu di dalam saluran empedu dikeluarkan dengan basket kawat atau balon ekstraksi melalui muara yang sudah besar tersebut menuju lumen duodenum sehingga batu dapat keluar bersama tinja atau dikeluarkan melalui mulut beserta skopnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Firda dan juga Mas Beni. Yang akan saya jelaskan yaitu tentang asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu ada pengkajian. Pengkajian merupakan tahap awal dari proses perawatan. Di sini semua data-data dikumpulkan secara sistematis guna menentukan suatu kesehatan klien saat ini. Pengkajian harus dilakukan secara komprehensif terkait dengan aspek biologis, psikologis, sosial maupun spiritual klien. Tujuan pengkajian adalah untuk mengumpulkan informasi dan membuat data dasar klien. Dan yang selanjutnya yaitu ada keluhan utama. Keluhan utama merupakan keluhan yang paling utama yang dirasakan oleh klien saat pengkajian. Biasanya keluhan utama yang klien rasakan adalah nyeri abdomen pada kuadran kanan atas dan mual muntah. Yang ketiga yaitu ada riwayat kesehatan. Yang perlu dikaji yaitu riwayat kesehatan sekarang merupakan pengembangan diri dari keluhan utama melalui metode PQRST. Yang kedua yaitu ada riwayat kesehatan dahulu. Kaji apakah klien pernah menderita penyakit sama atau pernah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada riwayat kesehatan keluarga. Yang keempat ada pemeriksaan fisik. Yang perlu dikaji yaitu pemeriksaan fisik, pemeriksaan umum, pemeriksaan tingkat kesadaran, TTV yaitu tekanan darah, nadi, RR, dan suhu. Pemeriksaan fisik head to toe, kulit, kepala, wajah, mata, telinga, dan hidung, mulut, dada, abdomen, genitalia, dan rektum. Ekstremitas.
Yang selanjutnya yaitu ada diagnosa keperawatan, yaitu ada 6. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan obstruksi, proses inflamasi, prosedur bedah, infeksi. Kekurangan volume cairan tubuh berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Yang ketiga, ada ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kurang asupan makanan. Yang keempat, ada hipertermi berhubungan dengan infeksi pada kandung empedu. Yang kelima, ada kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Yang terakhir yaitu ada resiko infeksi berhubungan dengan prosedur pembedahan. Perencanaan keperawatan yang pertama yaitu ada nyeri akut berhubungan dengan obstruksi atau spasme ductus, proses inflamasi, prosedur pembedahan, intervensi, melakukan pengkajian secara komprehensif, observasi dan catat lokasi. Tujuannya untuk mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan sangat penting karena dapat membantu menentukan intervensi yang tepat. Yang kedua yaitu ada observasi tanda-tanda vital setiap 8 jam sekali. Tujuannya untuk mengetahui perubahan tanda-tanda vital terutama suhu dan nadi merupakan salah satu indikasi peningkatan nyeri yang dialami oleh klien. Yang ketiga yaitu ada ciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang. Tujuannya untuk lingkungan yang nyaman dapat membuat klien beristirahat dengan tenang. Yang keempat ada beri posisi yang nyaman. Tujuannya posisi yang nyaman dapat menghindarkan penekanan pada area nyeri. Anjurkan pasien untuk melakukan teknik relaksasi. Tujuannya teknik relaksasi dapat membuat klien merasa nyaman dan distraksi dapat menghilangkan perhatian klien terhadap nyeri sehingga dapat mengurangi nyeri yang dirasakan. Yang terakhir yaitu ada kolaborasi dengan dokter pemberian terapi secara farmakologis. Diagnosa kedua, kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Intervensi, kaji input dan output cairan. Guna pengkajian tersebut menjadi dasar rencana ASKEP dan evaluasi. Timbang berat badan setiap hari, beri cairan intravena yang terdiri dari glukosa, elektrolit, dan vitamin. Anjurkan untuk minum air dengan perlahan. Diagnosa ketiga, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan makan. Intervensi, catat status nutrisi pasien, berat badan, integritas mukosa oral maupun menelan, tonus otot, mual muntah. 2. Perhatikan diet, awasi masukan serta berat badan secara periodik. Beri makanan dengan cara yang menarik. 4. Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi pada kandung empedu. Intervensi, lakukan kompres hangat pada area ketiak atau lipatan paha. Anjurkan pasien mengenakan pakaian tipis. Anjurkan pasien minum sebanyak mungkin air jika tidak dikontraindikasikan. 4. Pantau suhu tubuh setiap 30 menit sampai 1 jam, nadi frekuensi napas dan tekanan darah. 5. Diagnosa kelima, kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Intervensi, kaji pengetahuan klien tentang penyakitnya. Jelaskan proses penyakit, tanda dan gejala. Jelaskan proses pengobatan alternatif. Instruksikan kapan harus ke pelayanan kesehatan. Tanyakan kembali pengetahuan klien tentang penyakit, prosedur perawatan, dan cara pengobatan. Diagnosa keenam, resiko infeksi berhubungan dengan prosedur pembedahan.
Intervensi, kaji adanya tanda-tanda infeksi, observasi kulit yang mengalami kerusakan, luka garis jahitan, alat invasif, infus dan kateter. Kolaborasi dengan tim medis untuk pemberian obat antibiotik. Implementasi keperawatan. Implementasi yang merupakan komponen dari proses keperawatan adalah kategori dari perilaku keperawatan di mana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan dilakukan dan diselesaikan. Evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir yang teramati dan tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Jika hasil evaluasi menunjukkan tercapainya tujuan dan kriteria hasil, klien bisa keluar dari siklus proses keperawatan. Jika sebaliknya, klien akan masuk kembali dalam siklus tersebut mulai dari pengkajian ulang. Secara umum, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dan menilai kemampuan klien dalam mencapai tujuan. 2. Menentukan apakah tujuan keperawatan telah tercapai atau belum. Yang terakhir yaitu mengkaji penyebab jika tujuan asuhan keperawatan belum tercapai. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.